Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Islam yang kupahami adalah Islam dalam makna yang sejati, atau yang hakiki, atau yang asali. Islam yang sejati bukanlah seperti organisasi politik ataupun organisasi-organisasi buatan manusia apapun juga. Sehingga maka dari itu, Islam yang sejati yang saya pahami dan saya yakini adalah Islam yang tidak bisa sembarang dimasuki atau dikeluari seenaknya sendiri. Islam yang hakiki, Islam yang asali adalah sikap hidup dan gaya hidup manusia sehari-hari. Seorang manusia atau sekumpulan manusia atau banyak orang yang sikap hidupnya betul-betul berserah diri kepada Sang Maha Kuasa. Nah, jadi dalam hal ini makna Islam adalah berserah diri. Sebab memang arti atau makna dari kata aslima atau Islam itu adalah berserah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim. Jazakumullah khairan katsira wa ahsan jazaa kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel kabar Islam dan juga channel Islam yang lainnya. Nah, sahabat, saudara ikhwan fillah, sahabat pilihan, dalam kesempatan kali ini kita kembali menyimak akan mengomentari, menanggapi sebuah video dari Bang Donald, mantan pengikut Trinitas, yang membeberkan kesalahan Trinitas. Dan juga dalam kesempatan ini Bang Donald menyebutkan bahwa semua agama para nabi, baik itu Yesus, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, juga Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Baiklah sahabat seru ikhwan fillah, sebelum melanjutkan mari kita simak penjelasan dari Bang Donald ini. Silakan. Kata Islam sendiri adalah bahasa Arab untuk kata berserah diri atau pasrah. Nabi Musa dan para pengikutnya, orang-orang Yudaisme, orang-orang Yahudi yang kemudian disebut juga sebagai penganut Yudaisme, yang menjalani hidup sehari-harinya secara setia, tunduk patuh, taat, berserah diri, pasrah kepada Sang Khalik yang mereka sebut sebagai Yehovah atau Yahweh. Maka dalam hal ini, orang-orang penganut Yudaisme, pengikut Nabi Musa ini, kalau dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai Islam, bahasa Indonesia disebut sebagai pasrah. Demikian pula dengan Nabi Isa atau Yesus Kristus dan para pengikut-pengikutnya yang ada disebut sebagai kaum Nasrani atau orang-orang Kristen, karena pengikut Kristus maka disebutnya Kristen. Nah, mereka ini Kristen-Kristen yang setia juga hidupnya berserah diri kepada Sang Maha Pencipta, pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Maka dalam hal ini orang-orang Kristen adalah juga dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai Islam. Jadi pengikut-pengikut Kristus atau Kristen-Kristen yang asli, yang sejati, itu adalah berserah diri, adalah Islam, pasrah terhadap Allah atau terhadap Bapa, terhadap ilah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus. Jadi sahabat-sahabatku, baik para penganut Yudaisme atau Yahudi, para pengikut Musa, kemudian para Kristen pengikut Yesus Kristus, dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengikut Nabi Muhammad, sejatinya semuanya adalah Islam yang hakiki atau Islam yang sejati. Ya sahabat saudara ikhwan fillah, itu sebuah perkataan dari Bang Donald yang menyebutkan bahwa seluruh para nabi itu agamanya adalah agama Islam. Ini sependapat dan satu maksud dengan ayat Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 104. Tatkala Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Yang artinya, dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Jadi di sini konteks ayat surat Al-A'raf ini menyebutkan Nabi Musa pun bertuhan kepada
Allah Subhanahu wa taala dan mengajak umat-umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian Yesus atau Nabi Isa bagi kita pernah Allah berfirman, berada dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Maidah ayat 116 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a'adha qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ini sangkaan bahwa yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau yang maha mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri kau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, ketentuan Nabi Isa alaihi wasallam ini ada pada surah Al-Maidah selanjutnya ayat 117 berarti ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Laqad ani i'budullaha rabbi wa rabbakum menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi wasallam pun beribadah dan mengajak umat-umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, Allah Rabbi yaitu Tuhanku, wa rabbakum dan Tuhan kalian semua. Pada zaman dahulu kala Nabi Isa pernah menyebutkan bahwa Allah lah yang patut disembah. Tapi kenyataan bagaimana disebutkan oleh Bang Donald ini, ternyata orang-orang Kristen itu malah menuhankan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Baik sahabat-sahabat insyaallah, kita lanjutkan bagaimana selanjutnya dari seorang Bang Donald. Silakan. Dan sesungguhnya adalah salah kaprah jika banyak orang berkata bahwa Islam yang sesungguhnya hanyalah para pengikut Nabi Muhammad saja. Ini salah kaprah. Ini sesat pikir. Bahkan, ya bisa menyesatkan. Apalagi kalau ada orang yang bilang, orang Islam harus wajib berbahasa Arab. Wah, ini betul-betul salah kaprah. Kesalah kaprahan ini terjadi sebenarnya adalah karena mereka belum paham saja. Mereka belum paham makna yang sejati dari kata aslimah atau Islam itu, yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia setara dengan kata pasrah atau berserah diri. Tentunya kita semua bisa paham sebenarnya ya, bagi orang-orang yang mau memahami bahwa budaya dan tradisi Arab tidaklah identik dengan Islam. Sekali lagi ya, budaya atau tradisi Arab tidaklah identik dengan Islam. Sebab faktanya banyak orang Arab yang tidak Islam. Banyak juga orang yang bukan Arab tapi Islam. Semua golongan para pengikut Nabi Muhammad yang setia, sekali lagi ya, golongan para pengikut Nabi Muhammad yang setia adalah suatu atau salah satu golongan dari orang-orang di muka bumi ini yang bisa disebut sebagai Islam. Dan hal ini bukan berarti bahwa pengikut Nabi lainnya bukan Islam, tidak. Yudaisme pengikut Musa, kemudian Kristen pengikut Isa, sejatinya mereka juga Islam jika Islam dipahami secara hakiki atau asali atau dalam makna yang sejati. Baik sahabat, sangat jelas ya perkataan dari Bang Donald ini bahwa Islam adalah agama seluruh para nabi. Itu ada pada Al-Qur'an. Nah sahabat ikhwan fillah, secara bahasa lugawi Islam, kalau kita melihat dalam sebuah kitab ya, kalau tidak salah kitab Safinatun Najah, itu adalah Islam itu adalah pasrah secara lugawi, sumerah bahasa Sunda, dan secara istilah itu pasrah terhadap aturan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan menjauhi seluruh larangannya. Nah sahabat ikhwan fillah, menyebutkan Bang Donald menyebutkan bahwa seluruh agama para nabi itu Islam, baik itu Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW itu Islam. Emang benarlah, karena sudah tercantum di dalam Al-Quran. Sepertikan hal yang diabadikan oleh Al-Quran bahwa bapak kita, nenek moyang kita, yakni Nabi Adam alaihi salatu wassalam, itu pernah Allah perintahkan untuk berkurban ya. Sebuah syariat agama Islam yang aslinya itu bukan dari Nabi Ibrahim, tetapi itu adalah
sudah ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Tatkala kita lihat surah Al-Maidah ayat 27, waslu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qurba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Itu sudah sangat jelas bahwa berkurban dengan hewan, ya, itu bukan dengan manusia, apalagi mengorbankan Tuhan. Dan juga sahabat ikhwan fillah, apabila kita melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 136 itu menyebutkan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Katakanlah orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ini sudah cukup. Pada lapan la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kata Allah, kami tidak membedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Berarti nabi-nabi Allah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, agamanya adalah agama Islam. Di ayat yang lain Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 131, "Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin." Kepada Nabi Ibrahim ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk, patuhlah Islam. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim juga ini menyebutkan bahwa beliau beragamakan Islam, dan ucapan Nabi Ibrahim aslamtu lirabbil alamin ini diturunkan kepada para putra-putra Nabi Ibrahim. Nah, itu sahabat ikhwan billah, memang benar pikiran dari Bang Donald bahwa seluruh agama para nabi itu adalah agama Islam. Jadi Yesus itu beragamakan Islam. Tetapi sayang Bang Donald itu belum mendapat hidayah, ya, belum masuk ke dalam agama Islam. Apa sudah? Ya, mudah-mudahan saja. Dan juga sahabat-sahabat ikhwan billah, kalau kita melihat dalam segi tasrif, lafaz Islam itu merupakan masdar, ya, dari lafaz salima. Salima pasrah dimasukkan ke dalam sulasi majid satu-satu. Aslama yuslimu islaman. Jadi Islam itu adalah pasrah. Sedangkan orang yang berpasrah disebutnya itu isim fa'il, berwazankan maf'ilun, jadi muslimun, orang yang pasrah. Nah, sahabat alhamdulillah, mungkin hanya itu dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita meneguhkan keyakinan keimanan kita bahwa sudah benarlah, paling benar, pasti benarlah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, Tuhan seluruh para nabi, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Yesus Kristus. Mohon maaf bila ada kata hilaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.